Shalom dan selamat datang di GKSI Bethlehem. Visi kita, gereja yang membangun generasi yang berpusat pada Kristus melalui nilai kekeluargaan dan kasih. Misi kita, membangun generasi yang benar, dengan sinergi, dan membangun pelayanan yang berkelanjutan dan kuat dalam kebenaran. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Apapun kondisi hati kami, mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan dengan sungguh hati. Tinggalkan dulu beban kehidupan kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh hati. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan kita. Dia mengerti segala beban dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima anugerahnya. Dia
bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari jemaat saya sudah bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini sama-sama. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Oh, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu kan terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Yes, kami mengucap syukur Tuhan, kami siap hari ini, pagi ini kami ingin memuji, menyembah-Mu lebih dan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh berikan salam bagi kanan kirinya. Katakan apapun keadaanmu, kita mau terus siapkan hati kita yang terbaik untuk memuji, menyembah Tuhan kita. Mari kita sama-sama kecap dan lihat bahwa Tuhan Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. Mari bersorak-sorak dan bersukacita bagi Tuhan kita. Haleluya. Naikkan pujian ini sama-sama ya. Katakan, sing. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Mari terus bersukacita bagi Tuhan kita. Haleluya. Naikkan pujian ini sama-sama dengan sungguh hatimu. Katakan, sing. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Angkat tanganmu, katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan,
bersyukur Tuhan. Yes, Jesus. Kaulah yang luar biasa. Mari siapkan hati kita dengan sukacita. Kita memuji Tuhan lebih dan lebih. Haleluya. Katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Katakan dengan imanmu selamanya ya. Say selamanya. Sekali lagi dengan sungguh hati katakan selamanya. Haleluya. Sorak-sorai mau lebih lagi untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia Allah yang sudah mati bagi kita, menebus segala dosa-dosa kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik, Kau teramat baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Pernaikkan pujian ini katakan Dia mati bagiku. Oh Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati katakan hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Say, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Say, oh Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Naikkan pujian ini lagi dengan sungguh hati. Katakan, oh Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia Allah yang sungguh baik, Dia Allah yang luar biasa. Dia janji untuk memulihkan setiap kita, menjaga kita dari apapun itu. Haleluya. Saya mau dengar di sini jemaat saja nyanyikan lagu ini dengan sungguh hati ya, dengan semangat ya. Siap? 1, 2, 3, say. Dia sungguh baik. Say. Haleluya. Dia baik bagiku. Katakan, oh Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia
dan lebih lagi. Haleluya, haleluya, dan haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Dan kita mau tetap dalam hati yang memuji menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita ya. Mari kita tundukkan kepala. Mungkin ada yang datang hari ini dengan kekecewaan, dengan hati yang berat. Atau mungkin ada yang terkena dampak dari demonstrasi, dari banyak orang-orang yang anarki. Tapi kita mau serahkan negara kita, hidup kita. Karena Tuhan sudah mengirim ribuan malaikat untuk menjaga kita. Melindungi kita dari segala anarki, segala apapun itu yang sedang terjadi di negara kita. Maka itu serahkan hati kita. Fokuskan hati kita hanya untuk memuji menyembah Tuhan kita. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan. Namamu besar Tuhan. Kenaikan pujian ini bersama-sama. Kita katakan sama. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu.
yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sembah Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan. Kau melihat kondisi kami Tuhan. Kau mampu untuk memutarbalikkan keadaan. Kau Allah yang luar biasa. Kau menjamah kami, menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Ini hati kami, ini puji-pujian kami. Kami bersyukur. Mari sembah Tuhan kita. Sembah lebih-lebih lagi. Kami bersyukur. Kami menyembah. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami melihat terang-Mu, kami melihat kasih setia-Mu, kami melihat keajaiban bagi kami, bagi bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama-Mu kami diselamatkan. Saya rindu untuk mengajak saudara semua untuk bangkit berdiri. Angkat tanganmu, kita mau berdoa bagi negara kita, bagi bangsa kita yang belakangan ini beritanya selalu buruk. Ada banyak sekali kejadian-kejadian di negara kita Indonesia. Dan kita mau melepaskan berkat bagi Indonesia. Kita mau lepaskan doa-doa kita bagi Indonesia. Biar Allah yang turun bekerja. Biar Allah yang mampu untuk memulihkan negara kita. Dia Allah yang luar biasa. Kasih-Nya, kuasa-Nya lebih besar dari apapun. Dia sanggup. Dia pasti pulihkan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan. Ini kesungguhan hati kami. Tuhan melihat hati dan kesungguhan kami Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, negara kami yang banyak kekacau balauan saat ini Tuhan. Kami mau lepaskan berkat. Kami mau deklarasikan kuasa-Mu yang mampu memulihkan negara kami, mengembalikan keadaan Indonesia Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami lepaskan berkat bagi negara dan bangsa kami. Biar Kau yang memulihkan. Tangan-Mu besar menjamah negara kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari angkat tangan-Mu saudara. Tuhan luar biasa. Tuhan Kau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pulihkan Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Mari jemaat naikkan pujian ini dengan sungguh hatimu. Katakan, Tuhan pulihkan Bapa, pulihkan. Masih kembalikan
Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dengan sungguh hatimu naikkan pujian ini. Oh Tuhan, pulihkan, Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami. Oh, dan pulihkan kembali negeri kami. Lebih lagi naikkan pujian ini. Oh Tuhan, pulihkan, Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Berikan sorak-sorai kemuliaan-Mu bagi Allah kita yang luar biasa. Makasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di bawah naungan hadirat-Mu Tuhan, kami endapkan hati kami. Kami merendahkan diri kami Tuhan. Karena kami menyadari bahwa kami tidak punya kekuatan untuk bisa mengatasi segala sesuatu yang terjadi. Kami hanya mengandalkan Engkau. Karena kami sadar di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karenanya Tuhan, dalam situasi dan kondisi yang mencekam, yang mengkhawatirkan, menakutkan, kami tetap datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Karena di dalam Engkau ada perlindungan, di dalam Engkau ada jalan keluar, di dalam Engkau Tuhan ada keajaiban demi keajaiban. Hari ini, minggu terakhir bulan Agustus, Tuhan, situasi dan kondisi yang ada di luar membuat orang banyak takut. Tapi kami percaya hanya dekat Allah saja kami tenang. Karena daripadamulah keselamatan kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami yang ada di ruangan ini boleh mengucap syukur, berbakti, beribadah, menyembah Tuhan. Dan kami percaya ada perkara-perkara ajaib yang Tuhan siapkan bagi kami. Terutama juga untuk keluarga kami, untuk setiap pribadi kami. Terima kasih. Pemberitaan firman Tuhan yang singkat pada hari ini juga kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berbicara kepada kami, khususnya bagi keluarga dan bagi pribadi lepas pribadi. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Orang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih tim pujian penyembahan. Dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya banyak di WA, banyak teman-teman kita yang bertanya, aman enggak situasinya? Jadi kalau hari ini kita lihat kursi di sebelah kita kosong, enggak usah berkecil hati,
Karena mereka ada juga yang berpikir dan ada yang takut, ada yang trauma. Bahkan ada anggota jemaat kita trauma 98. Tapi satu sisi juga saya perlu memperingatkan kita semua tetap waspada dan berjaga-jaga. Nah tadi saya sebelum berangkat ke sini saya kerja bakti dulu di lingkungan RT. Banyak hal yang dibahas. Tapi satu hal yang saya catat untuk Senin sampai Jumat yang akan datang ini, ya 1 minggu ke depan ini, sebelum ada jawaban dari pihak pemerintah, maka akan ada banyak kejadian-kejadian sporadis. Artinya di tempat-tempat tertentu bisa aja ada demo dan sebagainya. Nah, karena kita udah tahu yang seperti ini, maka saya berharap jemaat tetap waspada dan berjaga-jaga. Amin. Ya, jadi perusahaannya, tokonya, tolong untuk dijaga. Karena udah ada 4 rumah ini yang kejadian ya. Dan 3 anggota dewan, 1 menteri yang rumahnya betul-betul banyak kehilangan. Bahkan salah satu anggota dewan yang di rumahnya ada Lexusnya hancur semua. Bahkan kehilangan jam yang harganya miliaran. Dan Bapak Ibu, kita berdoa untuk bangsa kita berdoa untuk negara kita, nanti kita berdoa untuk keluarga sekaligus juga sekali lagi kita berdoa untuk bangsa negara kita, supaya semua terkendali dan bisa kita beraktivitas dengan tidak ada ketakutan. Tanggal 28 saya udah kejebak macet di Selipi, untung aja dibelokkan, saya keluar tol. Kalau saya bablas, suruh balik lagi Bapak Ibu. Dan kejadian sore itu ternyata memicu sampai hari ini. Saya lewat Jati Baru, akhirnya lewat Tanah Abang dan bisa kembali ke tempat ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam keadaan yang seperti ini tentu kita tetap terus harus berdoa. Amin. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Saya udah lihat di 4 tempat, di anggota Dewan 3 dan 1 menteri, itu sudah nggak terkendali. Kalau udah masa, susah untuk dikendalikan. Oleh karena itu, tetap mengandalkan Tuhan dan tetap waspada dan berjaga-jaga. Amin. Tentu tidak perlu takut berlebihan Bapak Ibu, karena kita punya Tuhan yang hidup. Nah, mari kita membuka Alkitab kita. Hari ini adalah minggu terakhir, kita akan mengakhiri bulan keluarga, dan sekaligus berdoa dengan keluarga kita, dan seraya memohon berdoa untuk bangsa dan negara kita, terutama Jakarta juga, karena pagi tadi di Tegal udah ada kejadian, ada banyak tempat, di kantor-kantor itu pada nggak ngerti siapa yang mengkoordinir, tapi kita tetap terus berdoa. Mazmur 128, kita akan baca bersama-sama. Saya akan khotbah singkat saja Bapak Ibu hari ini. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama dan minta untuk ditayangkan di sini. Mari Bapak Ibu kita baca dengan suara yang keras, suara yang bisa kita dengar, karena iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Amin. Kalau kita dengar kerusuhan, khawatir, cemas. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan, iman kita dikuatkan. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Terus, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu
damai sejahtera atas Israel. Siapa yang ingin bahagia? Siapa yang merasa keluarganya bahagia? Itu. Siapa yang merasa keluarganya sumpek? Bapak Ibu, semua orang ingin bahagia. Betul ya? Nah, dari mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan, Bapak Ibu? Dimulai yang pertama, poin pertama, takut akan Tuhan. Sama-sama katakan, takut akan Tuhan. Suami yang takut akan Tuhan, istri yang takut akan Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, itu awal daripada kebahagiaan dalam keluarga. Saudara, karena suami yang takut akan Tuhan, nggak akan KDRT. Setuju, bapak-bapak? Suami yang takut akan Tuhan, dia tidak akan pukulin istrinya. Suami yang takut akan Tuhan, dia nggak akan menipu istrinya. Betul nggak? Atau saya tanya dulu sekarang yang sudah punya suami. Siapa yang pernah ditipu suaminya? Tolong angkat tangan. Pasti nggak ada yang berani ngaku. Iya. Istri yang takut akan Tuhan nggak akan memaki-maki suaminya. Setuju nggak? Istri yang takut akan Tuhan nggak akan suujon melulu, nggak akan jealous melulu. Amin. Bapak-bapak, namanya takut akan Tuhan. Saudara. Karena saya pernah tinggal di daerah, orang pikir daerah itu, oh memang orang suaranya keras-keras. Tapi sebenarnya ya, etnis apapun, suku apapun, punya kejahatannya sendiri Bapak Ibu. Ada yang kelihatan halus penampilannya, tapi begitu ngomong, lidahnya setajam silet. Anak-anak yang takut akan Tuhan, pasti dia akan berusaha bagaimana menjadi anak yang anak yang menghormati orang tua. Ada nggak yang setiap hari bangun tidur udah langsung uring-uringan? Ada nggak, Bapak Ibu? Ada nggak mau berangkat ke gereja ribut dulu? Jemaat GKSI Bethlehem ITC Kuningan nggak ada. Di Irak yang banyak. Sini nggak ada. Mengapa takut akan Tuhan menjadi kunci Bapak Ibu? Dalam Mazmur 127 dikatakan kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Membangun dengan kekuatan sendiri, membangun dengan hikmatnya sendiri, membangun dengan cara-caranya sendiri, bukan cara Tuhan. Itu juga berbahaya. Karena masing-masing dalam kehidupan kita ada ego, dalam kehidupan kita semua punya perasaan, punya pikiran, punya kehendak. Dan kehendak saya belum tentu selaras dengan kehendak istri saya. Kehendak istri saya belum tentu selaras dengan kehendak saya. Istri saya orang Sumatera, saya orang Jawa. Orang Jawa terkenal katanya halus-halus, betul ya. Tapi saya bukan makhluk halus loh Bapak Ibu. Kalau di Sumatera, di sana langsung horas bah. Habis beras, makan gabah. Dan orang Jawa terkenal di sana. Orang Batak kan keras kalau ngomong, hatinya mah baik. Kalau orang Jawa di sana terkenal lembutnya, saking lembutnya kalau kepijak saudara, udah sering saya bilang. Ya bilang sama orang Batak, bilang sama orang Sumatera, bang, kaki sampean di atas kaki saya. Nah, saking lembutnya.
Kalau orang Batak bilang, mana mata kau? Itu. Bahkan semua apa bisa dimakan. Sumatera Utara, Sulawesi Utara, semuanya bisa dimakan. Sampai akhirnya orang Batak bilang begini, kalau pemerintah izinkan, kau pun kumakan. Dia bilang begitu. Tapi hanya omongannya Bapak Ibu, hatinya sebenarnya juga baik. Saya 13 tahun tinggal di sana, merintis dari nol, hingga akhirnya pindah ke Jakarta kembali. Bapak Ibu, untuk bahagia, yang pertama syaratnya lah takut akan Tuhan. Amin. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia Bapak Ibu. Bicara bangunan itu ada bahan dasarnya. Dimulai dari pondasi. Saya selalu katakan pondasi itu tidak kelihatan, tapi itu sangat berpengaruh untuk kekuatan sebuah bangunan. Kita ada di lantai 9, sebelah lantai 44 apartemennya. Saudara, di lantai 9 ini, berapa kali saya ikut goyang gempa di Jakarta di sini. Ini baru lantai segini, itu aja udah ada yang mau pingsan-pingsan Bapak Ibu. Saya 8,7 sama 9,0 di Sumatera Utara. Tsunami-nya waktu Aceh tingginya 35 meter. Hingga satu kota namanya Melaboh, habis. Nggak ada sisa bangunan, hanya masjid. Karena masjid kan nggak ada apa namanya, nggak banyak sekat-sekatannya, hanya tiang-tiang. Satu-satunya. Digoyang kayak begitu. Nah, di sini Jakarta, bayangin saudara. Kita kemarin bilang megatrust, orang takut juga loh. Saya ngikutin gitu. Kalau ini terjadi, memang kabar sekarang yang sering kita dengar adalah kabar yang menakutkan, betul nggak? Minggu besok demonya lebih besar lagi, kan takut juga kita Bapak Ibu. Tadi aja yang mau ke Batian udah WA saya semuanya. Aman nggak, aman nggak, aman nggak. Kalau hari ini kami nggak ke gereja dulu, bisa kan? Nggak apa-apa kan? Padahal udah saya bilang begini, atau sampai saat ini Kuningan dan sekitarnya aman dan terkendali, saya bilang gitu. Tapi yang WA saya tetap nggak datang juga, saudara. Udah saya bilangin tetap aman terkendali. Dasar yang paling dalam yang nggak kelihatan adalah kasih Kristus, Bapak Ibu. Setiap suami harus punya kasih Kristus, istri punya kasih Kristus, anak-anak punya kasih Kristus. Kalau nggak ada itu, yang namanya selisih paham, yang namanya perbedaan pendapat selalu ada, dan apabila terus meruncing, maka bisa jadi friksi, friksi bisa jadi ribut, ribut bisa jadi pisah ranjang bisa akhirnya kita nggak berharap. Karena di GKSI hanya mengeluarkan surat nikah, nggak pernah kita mengeluarkan surat cerai. Saya setiap konseling orang yang mau nikah, saya mulai dari latar belakang dan perbedaan. Perbedaan ini memang jelas laki-laki perempuan harus beda dong. Betul, amin. Tapi budayanya dari pihak laki-laki, budaya dari pihak perempuan kan beda. Walaupun ada pepatah mengatakan asam di gunung, garam di laut, ketemu di asam di gunung, garam di laut, akur tuh ketemu di kuali. Itu asam sama garam. Nggak punya nyawa, nggak punya pikiran. Tapi ada banyak orang menikah, dia pikir, wah puncak keindahan dalam kehidupan apabila aku menikah. Makanya anak-anak yang jomblo ini lagunya, ku mau di sana, ku mau di sana, begitu. Di sana maksudnya mau pengen cepet nikah, kalau boleh ketemu jodohnya, nikah. Kalau nggak dipersiapkan dengan benar, bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Begitu udah masuk 1 tahun, kaget, nggak pernah kubayangkan yang seperti ini. Karena waktu pacaran, mau tahu Bapak Ibu, waktu pacaran maaf ya, mau kentut aja, lari dulu jauh di sana, cari pohon, pelepasan lu di situ, baru datang lagi ketemu.
Sorry ya, tadi ada apa? Ada kejadian sih, sedikit aja. Cuman kalau kejadiannya di sini mengganggu hubungan kita gitu. Begitu udah nikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, prat pret prot, prat pret prot. Bayangin kalau 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 nggak siap, aduh, belum lagi ngoroknya, betul kan? Makanya kalau bukan Tuhan yang membangun, nah dibangun dengan apa saudara? Dibangun dengan kepercayaan. Saya percaya Bapak Ibu jemaat di tempat ini bisa dipercaya, amin. Kalau dipercayakan pegang duit bisa dipercaya, amin. Kalau suruh menghabiskan uang bisa dipercaya, habis, amin. Karena kadang ya disuruh ngehabisin nggak dihabisin. Tapi yang nggak disuruh habis, saudara. Dibangun dengan kepercayaan, dibangun dengan kejujuran, dibangun dengan kesetiaan. Amin. Bahkan juga harus siap mengampuni pasangan kita. Maka kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia. Maka semuanya harus hidup dalam mengandalkan Tuhan, mengizinkan firman Tuhan, membangun keluarga kita. Amin. Mau bahagia? Dimulai dengan takut akan Tuhan. Apa sih artinya takut akan Tuhan? Pak, ngomong takut akan Tuhan, memangnya kita harus ngumpet-ngumpet ya? Bukan takut yang seperti itu. Bukan takut menghadapi demo kayak begini, bukan takut yang seperti itu dengan Tuhan. Takut dengan Tuhan itu begini, menyukai apa yang Tuhan sukai, membenci, boleh membenci apa yang Tuhan benci. Saya ulangi, menyukai apa yang Tuhan suka, tidak menyukai apa yang Tuhan tidak suka. Itu takut akan Tuhan kayak begitu. Bapak Ibu, amin. Jadi gampang. Nah yang kedua, mau bahagia Bapak Ibu, Alkitab katakan dalam Mazmur tadi, dikatakan begini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yang kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Yang kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, kerja. Berarti yang mengharapkan, yang mau bahagia mengharapkan warisan belum bahagia dong. Betul kan? Karena kalau bahagia mengharapkan warisan, jangan-jangan doanya biar orang tuanya cepat mati. Kita mau orang tua kita panjang umur, sehat, dan diberkati. Amin. Anak tapi orang tua juga jangan sakiti hati anak-anak. Nanti kita lanjutkan sedikit ya. Menikmati hasil jerih payah kita. Makanya jadi anak, ayo pada belajar mandiri. Bukan berarti nggak boleh makan apa yang dikasih orang tua. Enggak. Tapi tunjukkan kemandirian kita. Hasil jerih, lelah, pekerjaan. Amin anak muda. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Bahagia itu. Kalau hasil jerih payah orang, nggak bahagia. Kemarin ada pendeta khotbah, Bapak Ibu. Khotbah tentang keadaan Indonesia. Lalu yang dikhotbahkan adalah 10 urutan. 10 urutan korupsi terbesar di Indonesia. Nomor 1, 2, 3. Kaget-kaget, ini orang dapat data dari mana? Ya kan semua di internet sekarang ada semuanya. Ada Pertamina, ada BUMN, semuanya.
Bapak Ibu, situasi sudah kayak begini. Dipicu lagi kemarin pada joget-joget. Makanya Bapak Ibu kalau punya rezeki jangan pelit, bagi-bagi sama tetangga-tetangga itu. Betul ya? Yang bisa dibagi apa? Kerupuk, kasih kerupuk. Yang dikasih mie, bakmi bisa. Saya bilang sama anak-anak saya, "Pak, kenapa sih kalau papa pulang selalu beli tahu, padahal kadang-kala juga nggak dimakan tahunya." Bahkan sekarang suka pulang, kalau malam udah kedinginan, beli jahe, ya kan? Jahe merah. Saya bilang, "Nih ada merahnya." "Ya Pak, campur-campur Pak, merah, emprit, kemudian apa semuanya campur." It's okay, yang penting beli. Sebelah itu si Ucok sedang buka lapak sayur-sayur, beli aja. Sebelah ada tahu go. Dari harga 1.000, sekarang harga 2.000 satu biji. Tetap saya beli. Sepanjang jalan itu, setiap saya pulang, Om, tadi malam saya pulang jam 11 malam. Aman-aman aja Bapak Ibu. Bahkan sebelah ini, "Baru pulang Om." "Iya." "Ibu mana?" "Udah pulang duluan," saya bilang. Dan sepanjang jalan itu kenal kita semuanya Bapak Ibu. Tapi kadangkala kita orang Kristen bukannya berbaur kayak begitu, malah bertapa, menyembunyikan diri. Bukan saya bilang kerja bakti, ikut saya. Bangun tidur, cuci muka, langsung kerja bakti. Begitu masuk di depan, langsung dibilang, "Pak, makan nasi uduk dulu." Kan nanti dong selesai kerja baktinya. Sekarang aja, biar punya tenaga. Bayangin Bapak Ibu. Jadi makan nasi uduk dulu, ulam Betawi, ya karena dengan teman-teman yang ada, lalu kemudian ibu-ibu kumpul semua, kita bapak-bapaknya kerja, ibu-ibunya ngerumpi, makan nasi uduk di situ. Sampai selesai, tambah lagi. Saya berangkat tadi, bakso yang keluar. Waktu pertama belum keluar itu bakso, saudara. Setiap 17 Agustus, semua diedarkan, yuk sumbang. Ya kita sumbang aja, rame-rame. Dan kenyataannya enak tuh. Bermasyarakat yang seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, makanya yang perlu hari-hari ini kita jaga adalah perbanyak minum jamu. Jamu, apa artinya? Ya, karena mulutmu adalah sekarang bukan harimau, buayamu. Yang ketiga, saudara, mau bahagia, nih, kalau mau bahagia, lanjut, nah, ayat berikutnya, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur, Bapak Ibu. Anggur ada 2 macam rasa. Anggur manis dan anggur asam. Saya rindu ibu-ibu menghasilkan anggur yang manis. Amin. Walaupun penghasilan suami pas-pasan. Karena kerjanya di BP7. Apa BP7? Berangkat pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan, pegel-pegel, dan sebagainya. Begitu suami sampai di rumah, tetap disambut dengan wajah yang manis. Amin. Pak, kalau manis nanti diabetes, nggak ada hubungannya dengan itu. Tapi saya melayani banyak peperangan. Ada orang duitnya banyak, ada orang nggak kekurangan apa-apa, tapi ribut melulu. Saya juga nggak ngerti apa masalahnya. Ternyata memang bicara tentang keluarga itu sangat complicated permasalahannya Bapak Ibu. Satu hari saya ditelepon, "Pak, bisa video call?" "Boleh." Begitu saya video call, buka video call, saya kasihan. Ini orang rumahnya besar sekali Bapak Ibu. Kalau dilihat secara ekonominya, duitnya banyak. Punya banyak harta. Tapi kenapa kamu nangis-nangis begitu? Saya dengar Pak. Dengar apa? Makanya ada kabar yang menyenangkan, ada kabar yang tidak menyenangkan Bapak Ibu.
Kabar yang menyenangkan itu Injil. Pasti kalau kita selalu baca firman, baca Injil, kita senang, amin. Tapi dia dengar kabar gak menyenangkan. Apa kabarnya? Saya tanya, suami saya, suamimu kenapa? Saya tanya, katanya dia poco-poco, ada yang nangis. Oke, poco-poco Pak. Poco-poco apa? Serong Pak, dia bilang serong kiri, serong kanan. Dengan siapa? Dengan sekretarisnya Pak. Waduh, mana sekretarisnya? Ini fotonya Pak. Astagfirullahaladzim saya bilang. Pak, itu sekretarisnya gemoy. Padahal dia itu kayak peragawati. Suamimu dengan dia. Iya Pak. Muncul tanda tanya dalam hati saya sebagai seorang konselor. Dalam hati pertama saya berkata, ini istrinya udah cantik kayak peragawati, apa kurangnya? Apa salahnya? Saya berpikir seperti itu. Makanya saya kalau konseling suami istri nggak boleh hanya satu pihak Bapak Ibu. Selalu saya ajak suami istrinya konseling. Satu hari saya ditelepon jam 1 pagi, Pak Yadi tolong datang ke rumah. Kalau Pak Yadi nggak datang, kami cerai. Makanya jadi gembala itu ya puji Tuhan lah enak semuanya Bapak Ibu. Sangat enak. Jam 1 pagi saya nggak ngerti tempatnya di mana daerah sini. Saya jujur kalau malam nyetir apalagi daerah Jakarta Selatan itu bingung Bapak Ibu. Keluar sana jalannya kayak gitu lagi, balik ke sini lagi, situ lagi. Bingungin, apalagi diapit semua kalau sore-sore daerah sini juga diapit ganjil genap juga. Mau lari kemana ini? Yang saya tahu paling Tanah Abang. Cideng, udah. Saya bilang gini aja deh, datang ke kantor, datang besok kita bicara. Kita selesaikan permasalahan. Oke, datang saudara. Waktu itu, begitu datang, saya pikir mau damai Bapak Ibu. Yang terjadi istrinya dibanting di depan saya. Saya langsung sing-singkan lengan badan saya. Ini ruangan saya ya. Kalau mau berantem, jangan dengan dia, dengan saya aja. Padahal badan dia lebih gede dari badan saya, sudah. Akhirnya kita bikin deal, bahkan bikin komitmen. Bukannya komitmen murid sejati ya, ini komitmen pria sejati dan komitmen wanita bijak. Saudara-saudara, kadang uang nggak kurang, Bapak Ibu. Tapi bisa terjadi masalah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kuncinya adalah takut akan Tuhan. Jadi istri akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Dalam keluarga harus ada saling penghargaan, saling menghargai. Suami udah kecapean pulang, maunya harus disambut dengan minuman yang menyegarkan. Amin. Apa minuman yang menyegarkan? Wine, Pak. Mabuk bareng-bareng nanti. Saudara, nah istri yang cantik dikatakan melebihi dari permata. Siapa yang punya? Dan bagaimana membuat kecantikan itu nyata? Ketika dia menjadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, anggur yang asam. Betul ya? Wah, kalau yang ini mah repot lah. Cemberut terus, cembetut terus gitu. Apalagi kalau istri sedikit-dikit jealous, sedikit-dikit cemburu. Bahkan kadang dicemburu ini sama pendeta. Saudara, yang terakhir, anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Yang mau berbahagia nih syarat-syaratnya tadi ya. Yang terakhir, anak-anak menjadi tunas pohon zaitun. Zaitun itu buahnya ditumbuk dan bisa diproduksi menjadi minyak. Dan salah satu khasiat daripada minyak zaitun adalah untuk menyembuhkan luka. Nah, apa artinya anak-anak di dalam keluarga?
Anak-anak dalam keluarga bisa menyembuhkan luka, Bapak Ibu. Tapi yang pertama adalah anak-anak bisa menjadi kebanggaan, bisa menjadi kehormatan bagi orang tua. Ketika anak-anak menjadi anak-anak yang uhau, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hormat kepada orang tua. Yang kedua, menyembuhkan, memang betul-betul. Anak-anak yang menyembuhkan orang tua ketika orang tuanya sakit, saya lihat tuh anak-anak yang pada uhau, dorongin dan dampingin orang tuanya. Kadangkala hanya kayak gitu aja, tapi orang tua semangat. Kan ada tuh yang berantem, ada itu yang ribut. Lu gua, mati lu bukan gua, katanya. Tapi tunas pohon zaitun. Dan itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri. Amin, Bapak Ibu. Jadi saya nggak terlalu rumit-rumit khotbah hari ini. Dimulai takut akan Tuhan. Makan hasil jerih lelahnya. Kerja maksudnya, berupaya. Dan yang menjadi istri yang baik. Dan menjadi anak yang baik. Pasti keluarganya bahagia dan diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Kami boleh ada sampai hari ini bersama dengan keluarga kami. Kami mau terus ada di dalam kehendak dan jalan Tuhan. Kami mau untuk mengaplikasikan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa ketika firman Tuhan ada dalam hidup kami, maka kebahagiaan adalah hasil daripada implementasi itu. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Bersama keluargaku, kami mau melayani Engkau ya Tuhan. Innamakala ya syukurapataka. Keluarga-keluarga yang bersama-sama yang datang hari ini, silahkan berkumpul. Cari, jangan biarkan istrinya di mana, suaminya di mana. Ayo bergandengan tangan. Ya. Haleluya. Suami istri saling menghargai. Suami istri saling menopang, mendukung. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin suami sedang ada dalam kekhawatiran, atau mungkin istri ada dalam kecemasan. Kita sebagai pasangannya kita tidak tahu. Atau anak-anak kita juga sedang struggle dalam menghadapi kehidupan. Mungkin pihak orang tua hanya menyalahkan anaknya. Atau anak-anak justru menyalahkan orang tuanya yang menganggap orang tua tidak peduli. Tapi hari ini saya mau katakan kepada setiap kita, biarlah kita memulai dengan takut akan Tuhan. Mengizinkan Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan kita. Hendaklah yang satu saling merendahkan hati terhadap yang lain. Maka kita percaya kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan
akan memenuhi setiap keluarga kita. Bahkan ayat yang terakhir kalau kita lanjutkan dari renungan ini, kita akan melihat anak-anak dari anak-anak kita, berarti anak cucu kita, hidupnya diberkati Tuhan, dimulai dengan takut akan Tuhan. Dan mari bersama-sama dengan keluarga, layani Tuhan, mengandalkan Tuhan, karena melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Apapun yang kita lakukan, Tuhan menghargai setiap jerih lelah kita. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Nyanyikan pujian ini dari awal. Kita sembah Dia. Datang di hadirat-Mu, Amin Tuhan. dalam satu kasih, dengan bersehati, Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu, bergandengan tanganlah. Di bawah naungan hadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur buat keberadaan kami, semua karena anugerah-Mu. Buat keluarga kami, semua karena anugerah-Mu. Kalau Engkau mendapati ada keluarga yang struggle, sedang bergumul, karena ada benturan-benturan kepentingan, benturan-benturan pendapat, benturan-benturan karakter, Tuhan tolong. Biarlah kuasa kebenaran-Mu ya Tuhan, kuasa firman-Mu ya Tuhan, yang menerangi setiap hati pikiran kami. Engkau memberkati orang tua dengan kesehatan, dengan hikmat akal budi, dengan rejeki yang melimpah. Engkau memberkati para anak-anak, dan biarlah anak-anak ini menjadi anak-anak yang uhau, anak-anak yang hormat, anak-anak yang menjadi kebanggaan bagi orang tua. Dan hari ini kami berdoa, setiap umat-Mu yang sudah hadir di tempat ini, keluarga-keluarga yang ada dalam ibadah ini, Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong, dan biarlah limpahi semua dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Karena kami percaya ya Tuhan, ketika keluarga mengandalkan Engkau, dimulai dari suami yang takut akan Tuhan, istri takut akan Tuhan, anak-anak takut akan Tuhan, maka Allah bertahta di dalamnya. Dan kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Engkau yang memberikan kelimpahan kasih karunia dan memberkati kehidupan keluarga ini.
Dan Tuhan memulihkan kalau ada yang retak, kalau ada friksi. Tuhan, Engkau memulihkan dengan Engkau menaruh roh pengampunan dalam hati pikiran masing-masing anak. Terima kasih, terpuji namamu, kekal sampai selama-lamanya. Kami memberkati semua keluarga yang hadir. Berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat sukacita, damai sejahtera, berkat kesuksesan, keberhasilan, bahkan perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Turun atas setiap keluarga anak-anak-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari angkat tanganmu, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Hari Sabtu kemarin saya mendapatkan penglihatan. Di atas Indonesia berarak awan gelap. Awan gelap mau menutupi. Tapi selanjutnya saya mendapatkan penglihatan. Ada cahaya dari bawah meluncur ke atas menembus awan itu. Dan saya tanya, Tuhan, apa makna? Itulah doa-doa orang percaya. Memang setan mencoba untuk menudungi dengan kegelapan. Tapi ketika iman orang percaya, doa anak-anak Tuhan dipanjatkan, maka doa itu sanggup menggerakkan sorga untuk meredam, bahkan menetralisir semua kekacauan yang ada. Bapak Ibu, ada ancaman di hadapan kita. Ancaman kekacauan. Mari sikapi dengan iman, doa dan terus mengandalkan Tuhan. Inna makaya sikurata kanal. Mari semuanya berdoa. Semuanya berdoa. Inna karapukaya sandimini ala katakan alamanana. Bapak, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, ada hal yang menakutkan, ada hal yang mencemaskan, ada hal yang mengkhawatirkan. Ada kekacauan yang dirancang oleh kekuatan jahat. Oleh karenanya kami sepakat sehati mematahkan setiap tipu daya muslihat kuasa gelap, kekacauan yang dirancangkan oleh kuasa kegelapan. Kami patahkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dari kota Jakarta, Jakarta biarlah aman, Jakarta terkendali, Jakarta shalom, dipenuhi dengan shalom, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk 38 provinsi. Tuhan, Engkau menjagai semua pergolakan. Kami menghentikan melalui doa kami dalam nama Yesus. Beri hikmat akal budi kepada para pemimpin-pemimpin kami. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajarannya. Bahkan TNI Polri, beri hikmat akal budi Tuhan. Bahkan untuk rakyat masa yang ada, Tuhan yang jamah. Dan biarlah keteduhan, keamanan Tuhan karuniakan atas negeri kami. Terima kasih. Kemuliaan-Nya bagi nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Di Jakarta seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya bersama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, boleh berikan kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya, kita percaya bahwa kita dijaga sama Tuhan kita yang luar biasa dan kita dalam perlindungannya. Saya juga jadi ingat dari awal tahun, akhir tahun lalu, Pak Yadi sempat ngobrol-ngobrol. Intinya kita anak-anak muda diingetin, yang penting tahun ini jaga perkataan, jaga omongan. Pak Yadi udah sempat pesan-pesan gitu ya. Dari akhir tahun lalu, awal tahun, dan ternyata benar Bapak Ibu. Dari cuma perkataan tengil, nyolot, itu akhirnya rumahnya dijarah, demo besar-besaran kayak gini. Jadi
kita masing-masing belajar. Dari pengalaman ini kita masing-masing belajar untuk terus jaga perkataan kita supaya setiap perkataan yang keluar semuanya biar memuliakan nama Tuhan. Ada amin saudara-saudara? Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, terima kasih untuk Pak Yadi yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama terus membangun keluarga kita semakin sehati, semakin sepikir sehingga berkenan kepada Tuhan. Dan saya ingin menyapa, adakah yang Bapak Ibu yang baru pertama kali ibadah di GKSI ITC Kuningan pada pagi hari ini? Puji Tuhan. Welcome home Pak, ya, welcome ke GKSI ITC Kuningan. Kalau misalnya Bapak ada kesempatan lagi di minggu depan, kita bisa sama-sama beribadah. Pas banget, minggu depan juga awal bulan, kita bisa sama-sama menikmati perjamuan kudus Pak. Jadi semua Bapak Ibu juga kami undang kembali untuk hadir di ibadah minggu depan jam 10 pagi di tempat ini lagi. Dan kita akan memberikan persembahan, saya undang para kolektor untuk maju. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami ada saat ini semua karena kebaikan dan pertolongan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan, memberikan sebagian dari yang kami miliki. Tuhan, berikan kami hati yang tulus, hati yang sukacita untuk memberi. Biar setiap pemberian kami boleh berkenan kepada Engkau dan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami siap untuk memberi, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, saya ingin memberikan beberapa pengumuman. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara online, boleh scan kode QR di depan. Saya juga mengingatkan Bapak Ibu untuk hadir di ibadah Bethlehem berdoa. Jadi hari Sabtu besok di tanggal 5 September 2020. Sabtu 6 September 2025, kita akan sama-sama Bethlehem berdoa kembali. Ibadahnya akan dimulai di jam 9 pagi. Jadi Bethlehem berdoa biasa mungkin jam 10, kita akan ganti ke jam 9 pagi di GKSI St. Moritz lantai 18. Dengan tema Money Matters dan salah satu pesan gembala oleh Pak Hengki Setiawan Umar. Jam 9 pagi ya. Dan selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan sebuah video. Ini dia highlight badminton Bethlehem Cup 2025. Jadi ada 6 satelit yang bertanding. Ternyata ada banyak pelatnas di pertandingan ini ya. Jadi pertandingan sangat menegangkan. Tapi kita juga gak ketinggalan dari ITC Kuningan mengirimkan atlet-atlet andalnya juga di badminton. Kita juga main, puji Tuhan. Sempat menang kok, sempat menang. Ya, ini adik dari IO kita juga nih. Jatuh bangun, tapi akhirnya juara 1 Bapak Ibu di ganda putri. Ya, ada Ken juga. Oke, jadi setelah menyaksikan video highlight badminton, saya juga menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa ITC Kuningan juara 2 umum dari 6 satelit. Puji Tuhan, ya kita sama-sama terus dukung dan saya mewakili gereja juga. Berterima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua peserta, teman-teman peserta. Dan tak ketinggalan juga Bapak Ibu donatur yang udah terus supporter, donatur, peserta semuanya thank you banget yang udah mensupport acara Bethlehem Cup 2025 ini ya. Kita juga terus berdoa supaya kegiatannya gereja terus berlangsung dengan lancar. Amin. Dan abis ini gak ketinggalan seru nih Bapak Ibu ya. Jadi abis ini jangan pulang dulu. Jadi di depan Sunday School kita udah ada 4 grup ya. 4 grup yang akan menghias tumpeng.
Jadi ada dari oma-oma, dari bapak ibu, dari ibu-ibu, dari ibu-ibu muda juga ada nih ya. Semuanya nanti pakai celemek masing-masing warnanya kelompoknya. Mereka akan lomba menghias tumpeng. Jadi kita sama-sama saksikan lomba menghias tumpeng yang serunya tentunya enak-enak juga ya. Dan gak ketinggalan sambil nunggu lomba menghias tumpeng ada bakso sama cendol. Ibu-ibu, bapak-bapak cukup nyiapin 50.000 masih kembali. Udah dapat bakso sama cendol. Jadi cuma 50.000 nggak nyampe masih kembalian. Jadi tenang aja, semua murah buat bapak ibu. Jadi kita sama-sama meriahkan acara penutupan bulan keluarga di GKSI TC Kuningan ini. Dan akhirnya terakhir saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di tanggal 15 sampai 31 Agustus 2025. Ada Ibu Causela, Ibu Herniawati Wijaya, Ibu Sarlin Nase, Ibu Wiwi Sumanti, Ibu Ibena Zendrato, Saudara Hubert Janmuaya, Bapak Tony Chandra, Ibu Sawia Makmur atau Ibu Awi, dan Ibu Shirley Suryanto. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati, memberikan panjang umur, hikmat dan kebijaksanaan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan penyertaan pertolongan perlindungan-Mu. Dan hari ini kami mengakhiri bulan keluarga. Banyak hal, nilai-nilai rohani, nilai-nilai kebenaran firman yang kami tanamkan dalam setiap hati kami. Dan kami berdoa untuk seluruh anggota umat-Mu di GKSI Bethlehem TC Kuningan. Keluarga-keluarga ini semua Engkau berkati. Engkau berkati dengan kebaikan Tuhan. Engkau berkati dengan rezeki yang melimpah. Engkau berkati dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan dalam semua aspek hidup, dalam perjalanan, Tuhan menyertai, menjaga, melindungi. Dan apa yang dikerjakan, Engkau yang membuat berhasil. Dan akhirnya kami mengangkat tangan kami menerima berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pertolongan dengan Allah Roh Kudus akan tetap tinggal menyertai kita, membungkus kita, melindungi kita dari sekarang sampai Maranatha. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah setiap usaha dan pekerjaanmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima seluruh janji dan kepenuhan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita akhiri ibadah kita pada siang ini. Yang diberkati bersama kita berkata, amin. Baik, kembali ucapkan sekali lagi selamat hari Minggu. Sampai bertemu di ibadah di GKSI Bethlehem TC Kuningan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.